Rukunnya orang Sunda itu 5. 1. Orang Sunda itu harus ngagem ilmu saepi. 2. Harus ngagem ilmu napak sancang. 3. Harus ngagem ilmu teuterak di kadek. 4. Harus ngagem ilmu rawa rontek. Yang kelima harus ngagem ilmu halimu. Hebat ya leluhur kita. Ilmu saepi, sae itu bahasa Sundanya bagus, pi itu pikiran. Jadi ilmu saepi pikirannya bagus. Kemuliaan manusia itu terletak pada akhlaknya. Kalau dia sudah tahaluk bi akhlakillah, itulah kemuliaan. Makanya orang yang sudah mulia akhlaknya, saepi, sae pikirannya. Kalau saya bahas secara psikologi, ternyata pikiran positif itulah kreator kehidupan kita. Begitu pikirannya positif, hidupnya positif. Pikirannya negatif, hidupnya negatif. Apa makna dibalik semua itu? Baik, kita lihat. Ilmu saepi, tadi apa? Sae pikiran, bagus pikirannya selalu positif. Nah, berpikiran luas dan selalu positif. Bukan ilmu supaya bisa terbang, tetapi bagaimana pikiran ini menjadi energi positif, vibrasinya positif, frekuensinya positif. Karena apa yang digetarkan oleh pikiran itu akan menggetarkan semesta. Pikiran negatif akan menggetarkan yang negatif. Yang kedua, ilmu napak sancang. Sancang itu laut. Jadi bukan ilmu supaya bisa berjalan di atas air. Buat apa kalian belajar di air? Buat apa? Lauk kek geleyeun kan tuh, geleyeun kan biasa. Napak sancang itu artinya ilmu supaya bisa menerima dan menghargai segala perbedaan. Ilmu supaya bisa diterima di semua golongan. Napak itu membumi. Di mana kamu tinggal, di situ langit dijunjung, di situ apa? Bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Tah eta napak sancang. Jadi ilmu napak sancang itu kita punya kemampuan adaptif di segala situasi. Jangan merasa diri kita sebagai siapa, jangan merasa diri kita tuh apa, jangan. Kalau orang lain makan pakai daun, ngiluan pakai daun. Kalau orang makannya sambal, jengkol, peda. Makanan apa itu? Punten-punten ada juragan tuan, sashimi. Dengar dia orang di kampung sashimi tenang. Itu tidak punya kemampuan napak sancang itu. Itu namanya napak sancang tuh begitu. Saya heran banyak orang yang pergi ke sancang cari ilmu kesaktian. Saya aja orang sancang nggak nyari gitu. Yang ketiga, ilmu teuterak di kadek. Bukan gak mempan di golok. Gak penting amat ilmu begitu. Buat apa? Buat apa? Jago-jagoan? Mau jadi preman? Kalau kalian baik, akhlaknya mulia, mana mungkin orang mau ngegolok kita? Betul gak? Kalau kita pergi kemanapun penuh cinta kasih, berehan, asihan, gak mungkin orang golok kita. Gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin, saya kasih tahu, saya jamin ya. Itu sudah hukum alam. Like attracts like. Semua sebab baik akibatnya akan baik. Ilmu teuterak di kadek itu artinya adalah ilmu kuat pendirian. Sudah bisa menjadi diri sendiri. Itu teuterak di kadek itu, menjadi diri sendiri. Kalian mentepayaan, tersinggungan, baperan. Nah, ilmu yang keempat, ilmu rawa rontek. Bukan ilmu ketika digolok tidak bisa digolok bisa bersambung lagi. Ditebas, patah, nyambung deui. Ditebas, patah, bukan. Gak penting ilmu gitu. Ilmu yang paling penting adalah ilmu agar kita bisa menyambungkan silaturahim yang terputus. Ilmu supaya bisa mengharmoniskan pemikiran yang berbeda. Ilmu supaya bisa melawan kejahatan dengan kebaikan. Ini yang disebut dengan kesaktian.
Coba, kalau kalian bisa menghubungkan yang berantem tidak berantem lagi, bisa menghubungkan yang putus silaturahim akrab lagi, ini sakti. Ini namanya tahalluk bi akhlakillah. Ini yang disebut dengan ma'rifatul akhlak. Nah, yang kelima itu ilmu halimun. Tahu halimun? Halimun itu kabut. Bukan ilmu supaya bisa menghilang. Buat apa? Hari mana ngalengit rekaman? Itu ada itu ya, orang mengajarkan ya kepada saya dulu dalam pencarian saya. Wirid ini supaya enceptet jasa ngalengit. Hoream saya mah ngalengit. Rek naon? Rek ngalengit ka mana? Betul nggak? Itu. Terus pokok orang diayakan ku Allah di dia teh supaya aya, lain supaya ngalengit. Iya madar diajar ilmu supaya bisa ngalengit. Disebut ilmu halimun. Mun bisa ngalengit cenah sakti. Ya Allah, orang yang bisa menghilang pasti sudah punya niat jahat. Nah, orang baik mata sieun ku naon? Betul nggak? Iya, cari cing di dia. Nah, sieun ku naon? Jadi yang namanya ilmu halimun itu sebetulnya ilmu supaya bisa bersembunyi di tempat terang. Ilmunya banyak tapi nggak sombong. Biasa aja tawadu. Hartanya banyak, mobilnya banyak, gak pameran. Bajunya biasa, orang lain lihat dia biasa aja. Itu ilmu halimun, sakti. Jadi sekarang ngerti ya ilmu halimun. Ilmu supaya kita bisa tawadu, rendah hati. Tidak usah menunjukkan kita ini siapa, karena memang kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Bahkan diri kita ini bukan siapa-siapa. Terus mau apa? Nyumput di meja, bersembunyi di tempat. Sama seperti orang lain. Sampai orang lain tidak tahu. Coba, ada orang kaya raya, tapi hidupnya biasa, sederhana. Dia juga nyahan, asihan, dedehan, ulasan. Pergi kemana tuh biasa aja, tidak menunjukkan diri sebagai siapa. Disegani nggak? Dihormati nggak? Sakti. Kalau kita hamba Allah mah berserah diri aja kepada Allah. Gusti abdi mah teu langkung Gusti. Ada abdi mau masuk ke darwayang, dikeluarkan tina kotak, mangga kumaha Gusti, dilebetkeun kana kotak, mangga kumaha Gusti. Kalau kita sudah begitu hidup tanpa penghakiman, hadir di sini saat ini sekarang, menikmati setiap momen apa adanya, tanpa ada benar salah baik buruk, kita bisa menerima setiap keadaan dan peristiwa apa adanya.